Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Henry Sofian dari UT Jakarta. Yang saya hormati jajaran pimpinan organisasi, rekan-rekan profesional media dan komunikasi, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan penuh optimisme. Hadirin yang saya hormati, kita hari ini hidup di sebuah era di mana landscape media tidak lagi sekedar berubah, melainkan terdisrupsi secara radikal. Dulu, jika sebuah organisasi menghadapi masalah, kita punya waktu 24 jam untuk menyusun rilis berita resmi sebelum surat kabar besok pagi naik cetak. Hari ini, kita bahkan tidak punya waktu 24 detik. Di era digital, sebuah kesalahan kecil ataupun kesalahpahaman visual dapat direkam, diunggah, menjadi viral, dan dihakimi oleh jutaan netizen dalam hitungan menit. Algoritma media sosial tidak peduli dengan kebenaran objektif. Algoritma menyukai kecepatan dan emosi. Ketika badai digital itu datang, reputasi organisasi yang dibangun selama puluhan tahun bisa runtuh dalam sekejap mata. Pertanyaannya, apakah kita harus takut? Apakah kita harus mundur dari ruang digital? Jawabannya adalah tidak. Disinilah kita memerlukan apa yang kita sebut sebagai resiliensi digital. Hadirin yang berbahagia, resiliensi digital bukan sekedar kemampuan organisasi untuk bertahan hidup atau bersikap defensif saat diserang di media sosial. Resiliensi digital adalah kecakapan untuk tetap tegak, beradaptasi dengan cepat, dan yang paling penting, mengubah krisis menjadi peluang. Seorang pelaut yang tangguh tidak pernah mengutuk badai. Ia akan mengubah arah layar untuk memanfaatkan angin badai tersebut agar kapalnya menjadi lebih cepat. Begitu pula dengan reputasi organisasi di media sosial. Lalu, bagaimana kita mengubah krisis menjadi peluang? Ada 3 strategi utama yang harus kita miliki. 1. Kecepatan yang dibarengi oleh empati atau speed with empathy. Saat krisis melanda di media sosial, netizen tidak hanya mencari klarifikasi data hitam di atas putih. Mereka mencari kemanusiaan kita. Jangan bersembunyi di balik bahasa hukum yang kaku. Akui situasi dengan cepat, tunjukkan empati yang tulus, dan sampaikan apa langkah konkret yang sedang kita lakukan. Klarifikasi yang cepat dan manusiawi sering kali justru membalikkan hujatan menjadi pujian atas transparansi kita. 2. Mendengarkan secara aktif, social listening. Kita tidak bisa mengendalikan narasi jika kita tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang. Organisasi yang resilient tidak hanya sibuk memposting konten, tetapi sibuk mendengarkan. Dengan social listening yang baik, kita bisa mendeteksi percikan api kecil sebelum ia menjadi kebakaran besar di media sosial. 3. Mengubah kritik menjadi inovasi. Krisis seringkali merupakan cermin terjujur bagi organisasi kita. Ketika publik mengkritik secara masif di media sosial, disitulah letak peluangnya. Gunakan momen itu untuk memperbaiki sistem, meningkatkan layanan, dan tunjukkan kepada publik proses pembuat perubahannya. Ketika audiens melihat sebuah organisasi mau mendengarkan dan berubah, tingkat kepercayaan atau trust
mereka justru akan melonjak lebih tinggi daripada sebelum krisis terjadi. Rekan-rekan yang saya banggakan, reputasi di era disrupsi media ini memang rapuh, tetapi juga sangat dinamis. Ruang digital bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan panggung tempat kita mendemonstrasikan nilai-nilai terbaik organisasi kita. Mari kita bangun tim komunikasi yang tidak hanya cerdas membuat konten, tetapi juga tangguh dan tenang di tengah badai. Jangan pernah menyanyiakan krisis yang baik. Never waste a good crisis. Jaga reputasi organisasi kita bukan dengan membangun benteng pembatas, melainkan dengan membangun jembatan komunikasi yang jujur, transparan, dan adaptif. Semoga kita semua mampu menjadi motor penggerak resiliensi digital di organisasi kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda yang luar biasa. Selamat pagi, salam resiliensi.